Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam wa faradahu ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam litakuna mukaffiratan lidh-dhunubi wa mutahhiratan lil-atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi yukrimul mu'minina wal mu'minat bijamalihi fi daris salam. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض وما فيهن. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat inayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dan kesehatan di dalam menjalankan ibadah ini, khususnya ibadah puasa di bulan Syahrir Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada panutan kita, habibana wa nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama'is shalihin, sampai kepada kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih, haturkan terima kasih kepada jajaran BKM Masjid Al-Muslimun. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini sudah tidak terasa kita menginjak hari ke-13 ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu apabila kita membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan, ataupun apabila kita mengucapkan, membahas apa itu bulan suci Ramadan, yang paling pertama dan paling utama yang datang ke benak kita itu adalah Al-Quran. Kalau kita melihat sejarah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 39 tahun, ketika beliau beruzlah di Gua Hira, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril turun dari langit mendatangi Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan wahyu yang pertama, yaitu surat surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Ini artinya apa? Bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Sebagaimana pada ayat Al-Quran yang kita bacakan di permulaan kultum kita. Astagfirullah billah, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini artinya bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, jangankan di bulan suci Ramadan, di selain bulan suci Ramadan pun mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Melihat mushaf saja Bapak Ibu sekalian itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita misalkan menghatamkan Al-Quran, terlebih-lebih ini di bulan suci Ramadan. Salah satu imam pembesar
yang memiliki gelar Al-Mujaddid Al-Fathani, Imam Rabbani Al-Mujaddid Al-Fathani Ahmad Faruk Sarhandi Quddisa Sirruh, beliau berkata dalam maktubatus syarifnya, "Yambaghi an yu'lama anna syahra Ramadhan syahrun 'azimun." Ketahuilah bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Wa kullu ibadatin nafilatin minas salawati wadzikri wassadaqati wa amsalihha. Semua ibadah yang sifatnya itu nafilah, baik ibadah sunnah, salat sunnah, salat rawatib, salat awabin, salat tahajud kita, salat duha, wadzikri wassadaqati wa amsalihha, ataupun zikir kita, ataupun sedekah kita, wa amsalihha, dan yang semisalnya. Kita bisa memperbanyak ibadah apapun itu, berbuat baik kepada sesama, memberi iftar, memberi takjil, memberi sahur kepada sesama, yang dilakukan fi hadza syahri, dilakukan pada bulan ini. Apa kata beliau? Tusawi ada fardhatin fi ma siwa. Pahalanya itu sama, pahalanya itu setara seperti kita melakukan ibadah fardu tapi di selain bulan suci Ramadan. Kita bayangkan, bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang sangat luar biasa. Apabila Al-Quran yang tadinya satu huruf diganjar ataupun diberikan pahala seimbal dengan 10 kebaikan pada selain bulan suci Ramadan, coba kita bayangkan apabila kita menghatamkan Al-Quran ini dalam bulan suci Ramadan. Begitu banyak keutamaan, begitu banyak keagungan yang akan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya, Al-Quran wa habbu ilallahi minas samawati wal ardi wa ma fihinna. Al-Quran itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan langit, bumi dan seluruh isinya. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, maka ketika kita membaca Al-Quran secara tidak langsung, kita itu sedang bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, barang siapa apabila ada orang yang membaca Al-Quran kemudian dia bersumpah telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sumpahnya itu tidaklah salah. Artinya apa? Ketika orang sedang membaca Al-Quran, dia itu sedang berbicara, bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keagungan, ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran." Ibadah umatku yang paling utama, ibadah umatku yang sangat utama dari segi pahalanya itu adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan obat hati. Sebagaimana besi itu berkarat, hati kita juga sama bisa berkarat. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wa ma jilauha?" Kira-kira apa obat yang dapat merontokkan kotoran-kotoran, karat-karat yang ada di hati kita? Jawabannya apa? Tilawatul Quran. Jawabannya adalah membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, hati kita tenang. Ketika kita membaca Al-Quran, selain kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga diberikan kesehatan dari segi ruhani kita. Karena Al-Quran merupakan syifa, merupakan obat untuk hati kita. Dan terlebih dari itu, Al-Quran juga akan menjadi syafaat untuk orang yang membacanya. Al-Quran musyafi'un musyaffa'un. Al-Quran itu merupakan sesuatu yang akan memberikan syafaat nanti, dan syafaatnya itu tidak akan tertolak. Maka barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan Al-Quran itu wa ma ja'alahu amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu menjadikan sebuah imam,
yang dijadikan pedoman, yang dia ikuti. Apa yang Al-Quran katakan halal dia kerjakan, apa yang Al-Quran katakan haram dia tinggalkan. Maka apa yang terjadi? Al-Quran akan membawa kita kepada jalan kebenaran, dan akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumul mukhalafahnya kebalikannya. Barang siapa yang meletakkan Al-Quran itu di belakang pundaknya, artinya tidak diikuti. Yang Al-Quran katakan haram kita lakukan, yang Al-Quran katakan halal kita tidak kerjakan, maka apa yang terjadi? Al-Quran akan mencampakkan kita, Al-Quran akan menjadi hujah ke atas kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang akan terjadi apabila Al-Quran tidak kita jadikan sebagai pedoman. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sabdanya yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yarfa'u aqwaman, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengangkat derajat segolongan kaum itu dengan apa? Bil Qur'ani, dengan Al-Quran, wa tadha'u bihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencampakkan, merendahkan, menghinakan sesuatu kaum, sebuah golongan yang mana golongan itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak hanya kita membaca Al-Quran, tentu adab-adabnya juga perlu kita perhatikan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus ada dalam keadaan mempunyai wudhu. Kita membaca Al-Quran diusahakan menghadap ke kiblat. Ketika kita membaca Al-Quran diusahakan jangan sambil berbicara dengan orang lain, karena pada waktu itu kita sedang mukalamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi generasi Qurani. Mudah-mudahan kita menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Kalau bukan kita, siapa lagi? Al-Quran itu adalah kitab kita, Al-Quran itu adalah pedoman kita, Al-Quran itu adalah undang-undangnya umat Islam. Tata cara beribadah kita harus bersikap seperti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril al-Amin alaihi salam, yaitu Al-Quran. Diturunkan Al-Quran pertama pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita katakan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Mari kita sama-sama berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Mari kita sama-sama memiliki target, harus memiliki cita-cita minimal 1 kali hataman selama 1 bulan ini. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia menghatamkannya, maka shalla alaihi, akan bersalawat kepada orang tersebut sittuna alfi malak, 60.000 malaikat. Jadi ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran dengan niat tentunya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi ini di bulan suci Ramadan, maka para malaikat sebanyak 60.000 malaikat akan bersalawat kepada orang tersebut. Salawatnya malaikat artinya apa? Malaikat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang sedang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pada siang hari ini juga, siang tadi telah dilaksanakan di sini hataman Al-Quran bil ghaib oleh para santri. 10 orang santri membereskan hafalan ataupun bacaan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas bil ghaib tanpa melihat mushaf. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua supaya kita lebih cinta lagi kepada Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan dari kami. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Al Muslimun TV